Ya, Soda dan Napoleon berbenturan di udara. Untuk pelanggarannya ini, Soda diberi kartu kuning. Ini adalah kartu kuning yang kedua bagi Soda pada pertandingan ini. Dia harus keluar dari lapangan. Demi kejuaraan ini, kalian telah dikumpulkan dari seluruh penjuru Jepang. Sejauh manakah kalian akan mampu menghadapi lawan di tingkat dunia? Sejujurnya, aku pun masih belum mengetahuinya. Tapi dalam waktu yang singkat kalian telah berkembang sampai sejauh ini. Aku yakin kalian semua pasti sudah mengerti apa yang seharusnya kalian lakukan. Semuanya ditentukan di babak perpanjangan ini. Berusahalah sekuat tenaga. Baik! Demi Soda, kita menangkan pertandingan ini dan tampil di pertandingan final besok. Ya! Adu penalti yang penuh kebanggaan. Ya, Pierre maju, mengiring bola ke depan. Majulah Misaki, kita tentukan pemenangnya. Ya, ayo! Tapi saudara-saudara, kita lihat bola yang terlepas diambil oleh Napoleon. Sepertinya Dewi Kemenangan berpihak pada kami. Terimalah ini. Babak pertama perpanjangan waktu sudah berakhir. Kedua tim gagal menambah angka. Tapi sepertinya tangan kanan Wakashimatsu, penjaga gawang Jepang, sedikit cedera. Terlihat di babak kedua, Prancislah yang akan berada di atas angin. Aku datang jauh-jauh ke Perancis hanya karena ingin menyaksikan penampilanmu yang pertama di luar negeri. Berjuanglah, Tsubasa. Lalu teruslah menang sampai ke pertandingan final. Kau tidak apa-apa, Wakashimatsu? Ya, aku tidak apa-apa. Sudah sampai sejauh ini, aku tidak akan menyerah. Baguslah, bagaimanapun caranya, kita harus menang. Tembakan Prancis yang keempat pada babak kedua ini dengan susah payah oleh Wakashimatsu berhasil dihadang. Ya, tembakan tadi dilakukan oleh Pierre. Bola yang masih bebas diambil oleh Belmont. Ya, Ishizaki maju menghadang, Pierre melewatinya dan mengoper bola. Wakabayashi, Pak Pelatih, biarkan saja dia menjaga gawang sampai pertandingan ini berakhir. Akan kumasukkan. Oh, rupanya pos melepaskan tembakan, tetapi Wakashimatsu masih belum bisa bangkit. Berdiri Wakashimatsu, yang bisa melindungi gawang hanyalah kau seorang. Ayo cepat. Ya, berjuanglah Jepang. Oh, rupanya bola dapat dihentikan. Ya, berhasil dihalau oleh Wakashimatsu. Yakini bola diterima oleh Tsubasa, dia langsung menyerang. Waktu sudah hampir habis. Berlarilah Misaki, berlarilah Tsubasa. Tsubasa. Roberto. Ini dia. Ya, umpan tengah dari Tsubasa. Tembakan langsung. Ya, Tidak akan kubiarkan. berlari menjauhkan bola. Celaka. Misaki mengoper bola ke belakang. Di sana ada Yuka Akan yang menanti. kumasukkan. Saudara-saudara, waktu akhirnya telah habis. Babak perpanjangan waktu berakhir dengan imbang. Pemenang terpaksa ditentukan dengan babak adu penalti. Bahkan Pierre pun bertarung dengan sungguh-sungguh. Apa lawannya benar-benar sehebat itu? Roberto. Kau benar-benar datang ya. Hai, sudah lama kita tidak bertemu, Farfas. Seperti yang kau perkirakan, tim kami telah dikalahkan oleh Jepang. Kesebelasan Argentina berakhir di putaran kualifikasi. Tsubasa Ozora, sayang sekali kalau dia terus berada di Jepang. Negeri yang masih ketinggalan dalam dunia sepak bola. Terima kasih. Wakashimatsu, bagaimana? Kau mau digantikan? Sudah sejauh ini, apapun yang terjadi, aku pasti akan menjaga gawang sampai saat yang terakhir.
Yang menendang pertama, Prancis. Dengan lemparan koin tadi telah diputuskan kalau Prancis berhak melakukan tendangan penalti terlebih dahulu. Kita telah berjuang sampai sejauh ini. Kemenangan harus didapatkan. Ya! Wakashimatsu. Berjuanglah Wakashimatsu. Wakashimatsu! Bagaimanapun caranya, aku pasti akan mempertahankan gawang di bawah adu penalti ini. Wakashimatsu, meskipun berat, berjuanglah. Ini adalah cobaan yang harus dilewati. Penendang pertama dari kesebelasan Prancis adalah Kapten Pierre. Kemenangan dipertaruhkan di adu penalti ini. Dan yang menjadi pemegang kunci kemenangan adalah penendang pertama. Ternyata memang Pierre sang seniman di lapanganlah yang paling pantas diberi kepercayaan diri. Sementara penjaga gawang Jepang adalah Wakashimatsu. Meskipun tangan kanannya sedang cedera, tapi tentunya dia akan berjuang sekuat tenaga untuk melindungi gawangnya. Sebagai kapten tim Prancis, bola yang pertama ini pasti akan kumasukkan. Ayolah. Ya, saudara-saudara masuk. Wakashimatsu melompat ke arah yang berlawanan. Dia menendang ke arah yang berlawanan dengan kompatanku. Kini giliran Amuro, penjaga gawang Prancis yang berdiri di depan gawang. Sementara dari tim Jepang, striker Yuga yang akan melakukan tendangan pertama. Tsubasa, aku yang maju. Tsubasa, selama ini targetku hanyalah untuk mengalahkanmu. Hingga aku bisa menciptakan tembakan macanku di tengah laut berbadai. Tapi sekarang, dengan nomor punggung 9 ini, targetku adalah menjadi penyerang nomor 1 di dunia. Adu penalti ini adalah langkah pertama bagiku untuk menjadi penyerang di dunia. Aku akan menjadi penyerang. Aku akan memasukkan bola ini. Dan aku akan memenangkan pertandingan ini. Masuklah! Masuk, tembakan dari penendang pertama Jepang, Yuga melesat lurus memasuki gawang. Kiper Amuro tidak berkutik sedikit pun. Kedudukan sementara adalah 1-1. Penendang tim Prancis yang kedua, pos telah bersiap-siap di tengah lapangan. Akan kuhentikan. Oh, walau Wakashimatsu telah berusaha melompat, tapi tidak terhentikan. Kedudukan menjadi 2-1. Sepertinya cedera tangan kanan Wakashimatsu cukup parah. Berikutnya giliranku. Matsuyama. Ya, penendang kedua tim Jepang adalah Matsuyama yang berasal dari Hokkaido. Dia memakai ikat kepala. Terlihat tekad Matsuyama Yoshiko, sangatlah kuat. apakah saat ini, di suatu tempat di Prancis kau sedang menyaksikan penampilanku di lapangan? Hei Yoshiko, tanganmu merah sekali. Kau baik-baik saja? Maaf. Tidak apa-apa. Saat pertandingan semifinal kejuaraan sepak bola nasional tingkat SMP, aku bermaksud untuk menyampaikan pesanku padamu. Bila kesebelasan Furano berhasil menang, tapi ternyata kami tidak berhasil menang. Yoshiko, sekarang aku sedang berada di Prancis. Lalu kali ini akan kumenangkan pertandingan, kemudian akan menemuimu. Untuk itu, Tembakan bagus dari Matsuyama. Kedudukan menjadi 2-2. Ferrari penendang ketiga dari tim Prancis berhasil mencetak gol. Wakabayashi, aku tidak ingin kau melihat diriku sedang tidak berdaya seperti ini. Ya, kita lihat penendang ketiga dari Jepang, pemain bernomor punggung 11, Taro Misaki. Sudah 3 tahun sejak aku datang ke Prancis.
Aku tidak pernah bergabung dengan klub manapun agar aku bisa kembali ke Jepang setiap saat. Taro Misaki, kami ingin kau ikut serta di kejuaraan sepak bola junior dunia yang akan diselenggarakan 2 minggu lagi. Dengan mengenakan seragam bernomor punggung 11 itu, kau akan bermain. Aku ikut kejuaraan sepak bola junior. Jadi begitu ya? Itu kebetulan sekali. Di pertandingan nanti, kita lihat siapa di antara kita yang memiliki teknik lebih unggul. Tadinya aku mengira aku yang tidak bergabung dengan klub manapun mustahil bisa menjadi anggota tim Jepang. Bertanding melawan Pierre, kapten tim Perancis. Tapi di kejuaraan ini, aku telah menemukan suatu jawaban. Sebelumnya itu adalah hal yang terus membimbangkan hatiku selama ini. Telah kuputuskan, mulai saat ini, aku akan bertanding sebagai anggota tim Jepang. Bersama Tsubasa dan yang lainnya. Ya! Kontrol yang luar biasa. Misaki mencetak gol. Kedudukan menjadi 3-3. Tembakan yang bagus, Misaki. Ya, penendang yang keempat kini sudah tampil. Dia adalah Slen Jane Rose. Pasti dia juga akan mengarahkan tembakan ke sisi kanan. Siap. Mereka memanfaatkan kelemahanku yang sedang menderita luka di tangan kanan. Biarpun tidak bisa menangkap, aku pasti akan menghalau bolanya. Ya! Sayang sekali saudara-saudara, bola melesat ke arah yang sebaliknya. Inilah kesuksesan strategi psikologis. Dengan ini, kemenangan sudah bisa dipastikan, Pierre. Karena yang akan jadi penendang terakhir ini adalah aku. Bertahanlah Wakashimatsu. Kalau kau ingin menjadi penjaga gawang tingkat dunia, maka kau harus bisa melampaui cobaan ini. Ya, penendang keempat tim Jepang adalah Jun Misugi yang sempat menjadi pelatih karena sakit jantung. Namun dia kembali lagi ikut serta di kejuaraan ini sebagai pemain. Sampai sekarang pun, aku tidak bisa melupakan betapa terpukulnya diriku saat diikut sertakan di kejuaraan ini sebagai pelatih. Misugi, Misugi, setelah kau dipilih menjadi pelatih, kami benar-benar terkejut tadi. Aku tidak terpilih gara-gara jantungku yang lemah, tapi itu sebagai kemampuanku yang sesungguhnya. Tapi aku masih belum menyerah. Untuk bisa menjadi pemain yang mewakili Jepang, aku punya cita-cita. Suatu saat nanti, aku ingin terpilih menjadi wakil dari Jepang dan bisa ikut serta dalam Piala Dunia. Bila aku bisa menang di pertandingan ini, maka itu berarti aku pun bisa mengalahkan diriku sendiri. Tembakan yang luar biasa dari Jun Misugi. Wakabayashi, di hadapanku, kau selalu menghadang. Selama ini aku beranggapan bahwa kau adalah sainganku. Tapi lawan yang harus kuhadapi sekarang adalah striker Perancis yang sedang berdiri di hadapanku. Dan juga diriku sendiri. Ya, kini penendang kelima tim Prancis adalah Napoleon. Berhasilkah dia mencetak gol yang kelima? Kalau bola ini masuk, maka aku akan menjadi pahlawan bagi Perancis. Pasti akan kumasukkan. Terimalah ini! biarpun tanganku harus hancur, akan kuhentikan tembakan ini. Ya, pukulan pertahanan! Apa? Tidak mungkin. Kenapa tembakanku bisa? Luar biasa saudara-saudara, dapat dihentikan. Akhirnya Wakashimatsu berhasil menghentikan bola lawan. Inilah aksi sang kiper karate. Kau memang sainganku. Tsubasa, masukkan bolanya ya. Ini kesempatan terakhir. Kau harus berhasil, Kapten. Tentu. Ya, saudara-saudara, akhirnya penendang kelima dari Jepang, yaitu Kapten Tsubasa Ozora. Saudara-saudara, kalau Tsubasa Ozora berhasil, berarti Jepang mengalahkan kesebelasan tuan rumah Prancis dan berhak maju ke pertandingan final. Tetapi kalau Tsubasa gagal, adu penalti harus diulang kembali sampai pemenang bisa ditentukan. Hasil dari pertandingan yang panjang ini terletak di tangan Tsubasa. Aku sudah berjuang sejauh ini. Selanjutnya aku serahkan padamu.
Wakashimatsu, pertahanan yang bagus sekali. Selanjutnya aku serahkan padamu, Tsubasa. Iya, pasti akan kumasukkan. Wakashimatsu, aku tidak akan menyia-nyiakan tekadmu yang terus berjuang menghentikan tembakan tanpa memikirkan keadaan tangan kananmu. Bagi olahragawan, tidak ada hal yang lebih menyakitkan daripada cedera. Selama beberapa minggu ini, aku sangat memahami hal itu. Tsubasa, mengenai pelatihan kali ini, Iya. untuk sementara kau tidak usah mengikutinya. Eh? Kau harus memulihkan bahumu dulu. Tsubasa, hal itulah yang harus kau lakukan terlebih dahulu. Apa kau mengerti? Tidak bisa memulihkan cedera. Itu pun adalah kesalahanku. Aku yang tidak diikut sertakan dalam pertandingan lawatan ke Eropa sudah hampir menyerah untuk bisa tampil di kejuaraan ini. Tapi teman-teman, Ini milikmu. Lagi pula, memang hanya Tsubasa yang pantas memakai nomor 10, ya kan? sekarang aku bisa berada di sini pun itu karena berkat teman-teman. Seragam bernomor punggung 10 yang dipercayakan oleh teman-temanku. Sejak saat itulah aku telah memutuskan, aku harus menang di kejuaraan dunia ini. Aku harus menang. Berjuanglah, Tsubasa. Tsubasa, Tsubasa, masukkan bolanya. masukkan bolanya, Tsubasa! 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 Ya, masuk! Jepang maju ke putaran final. Tsubasa Ozora, kapten tim Jepang, mencetak gol dengan telak. Jepang mengalahkan kesebelasan tuan rumah Prancis 5-4 dan berhak mengikuti pertandingan final. Kita menang! Kita menang! Wakashimatsu, ini berkat dirimu! Ya! Tsubasa, Kau berhasil, Wakashimatsu. Wakabayashi. Saudara penonton sekalian, benar-benar pertandingan yang berat. Tim Jepang yang harus bertanding hanya dengan 10 pemain karena dikeluarkannya Soda dari lapangan ternyata berhasil melewati dengan baik ke seluruh babak pertandingan yang kemudian ditutup dengan adu penalti. Ini adalah Ya, kemenangan Tsubasa yang luar berhasil. biasa. Kau berhasil, Tsubasa. Sial, kenapa hanya tembakanku saja yang berhasil dihentikan oleh kiper itu? Itu karena kau terlalu sombong. Apa? Kalau tembakanmu yang biasa, pasti akan lebih kuat daripada tembakanmu yang tadi. Prancis telah kalah. Tapi ini bukan berarti sepak bola kita telah berakhir sampai di sini. Kita menang, kita menang. Misaki, hari ini akulah yang kalah. Tapi persaingan kita masih baru dimulai. Pierre, suatu saat nanti, mari kita bertanding. Saudara-saudara, pertandingan yang luar biasa. Para supporter kesebelasan tuan rumah Prancis yang telah kalah memberikan tepuk tangan dan sambutan yang meriah kepada kedua kesebelasan yang telah bertanding dengan baik. Sepertinya dalam waktu yang sangat singkat ini, Jepang telah menjadi semakin kuat. Tetapi yang akan menang di pertandingan final besok adalah kami, Jerman. Anak-anak, kalian telah bertanding dengan baik sekali. Pertandingan yang bagus. Teman-teman, Soda! Soda! Kita menang, kita berhasil masuk ke final. benarkah? Hei, Soda, angkat kepalamu. Jangan menangis lagi. Nangisnya nanti saja ya, kalau kita menang besok ya. Siapa yang menangis? Ini kan hanya keringat. Baiklah teman-teman, sekarang kita beri salam kepada semua orang yang telah memberikan dukungan. Hidup Jepang! Hidup Jepang! Hidup Jepang! Terima kasih. Terima kasih. Matsuyama, selamat ya. Yoshiko. Ya. Ini. Ya, hidup Jepang. Hidup Jepang! Terima kasih.
kasih semuanya. Terima kasih. Roberto, aku berniat untuk mengajak Tsubasa ke Argentina. Begitu pertandingan final besok selesai, aku akan membicarakannya secara resmi dengan Asosiasi Sepak Bola Jepang. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.俺たち日本代表は決勝戦に進出した。強豪ドイツを率いるカール・ハインツ・シュナイダー、宿敵との対決に燃える若林君、そしてドイツのゴールを守るのは幻のゴールキーパーリューター・ミューラー。行くぞみんな、俺たち日本代表が優勝するんだ。次回キャプテン翼決戦日本対ドイツ、お楽しみに。明日を目指してゲッゴール。眩しい